Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dalam video ini, kami kelompok 6 akan menceritakan kembali hasil analisis novel sejarah yang telah kami lakukan dengan novel Max Havelaar. Sebelum kami menjelaskan hasil analisis kami, izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok saya beserta bagiannya. Pertama, ada Brigitte Winur yang akan membacakan tentang struktur novel Max Havelaar. Yang kedua, ada Hazira Syazani Zenaida yang akan membacakan kaidah kebahasaan novel Max Havelaar. Yang ketiga, ada Kayla Syafa Kalista yang akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam novel Max Havelaar. Dan terakhir ada saya, Najwa Adela Juanda, yang akan menjelaskan tentang sinopsis Max Havelaar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sinopsis Max Havelaar. Max Havelaar merupakan novel yang dituliskan oleh Multatuli dengan nama asli Edward Louis Dekker. Novel ini bercerita tentang seorang maklar kopi bernama Batavus Drugstapel yang biasanya disebut Tuan Drugstapel memiliki usaha bernama Les & Co. Ia mempekerjakan seorang pemuda bernama Scarfman yang menulis novel pemerintahan Hindia Belanda dengan tokoh utama bernama Max Havelaar. Max Havelaar adalah seorang pria yang berperan sebagai asisten residen Banten Kidul atau Selatan yang merupakan bagian dari pegawai pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda ingin Max untuk mengontrol dalam eksploitasi penduduk pribumi. Namun, istri Max yaitu Tina mendorong Max untuk menolong penduduk pribumi dan berbicara tentang mereka pada pertemuan dewan di Hindia Belanda. Max yang merupakan seorang suami yang sayang sekali dengan istrinya menuruti perkataan istrinya. Max banyak membantu warga pribumi walaupun ia harus berhutang, sehingga warga pribumi pun menaruh harapan dan kepercayaan kepada Max. Pemerintahan Hindia Belanda tidak mendengarkan petisi Max perihal warga pribumi. Sebaliknya, mereka malah menawari Max sebuah rumah baru di kompleks yang jauh dari warga pribumi dengan harapan Max tidak lagi berkomunikasi dengan warga pribumi. Namun tentu saja Max menolak tawaran dari pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya, cerita yang disuguhkan dalam novel Max Havelaar ini akan menceritakan tentang kerusakan kebijakan kolonial barat. Struktur ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Pertama, saya akan menjelaskan orientasi. Havelaar, seseorang yang berbakat dan menekuni dalam bidang sastra. Penempatan kerja di pemerintahan Hindia Belanda membuat Havelaar, seorang berdarah Belanda, mengetahui situasi dan kondisi tanah Hindia Belanda yang terjajah. Kemudian ada komplikasi, yaitu komplikasinya ketika penerapan kerja tanam paksa yang diterapkan di Hindia Belanda semakin memperburuk kondisi Nusantara. Tanam paksa membuat seluruh orang pribumi tersiksa. Dan terakhir yaitu ada resolusi dengan keberaniannya Max Havelaar yang saat itu menjabat di pemerintahan menggunakan seluruh jabatannya untuk menolong orang pribumi dan menentang seluruh kebijakan yang membuat orang pribumi menderita. Ia mengangkat tulisan yang berisi semua kebenaran yang harus diperjuangkan. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai kaidah bahasaan yang terdapat dalam novel Max Havelaar. 1. Menggunakan kalimat bermakna lampau. Contohnya, Havelaar pernah bertugas di Lebak, atau ia melihat ketidakadilan yang menimpa rakyat. 2. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis, atau temporal. Contohnya, setelah tiba di Lebak, Havelaar segera menyadari adanya penindasan terhadap penduduk. 3. Menggunakan kata kerja material. Contohnya, Havelaar menulis surat kepada Gubernur Jenderal untuk melaporkan keadaannya. 4. Menggunakan kalimat tidak langsung untuk menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, Havelaar mengatakan bahwa ia tidak bisa tinggal diam melihat penderitaan rakyat. 5. Menggunakan kata kerja mental. Contohnya, Havelaar menyadari bahwa tugasnya bukanlah hal yang mudah. 6. Menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya, Lebak adalah sebuah daerah yang terpencil dan tertinggal. Atau, Havelaar dikenal sebagai seorang yang berani dan berintegritas tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nilai yang terkandung dalam novel ini. Yang pertama ada nilai tentang kemanusiaan. Empati. Novel ini mengajak pembaca untuk merasakan penderitaan rakyat pribumi yang menjadi korban ketidakadilan. Yang kedua ada solidaritas. Max Havelaar menunjukkan pentingnya solidaritas dan kepedulian terhadap sesama manusia, terlepas dari latar belakang sosial atau etnis. Yang kedua ada nilai tentang keadilan. Yang pertama, perjuangan kebenaran. Novel ini menggarisbawahi pentingnya memperjuangkan kebenaran dan melawan ketidakadilan. Yang kedua ada kesetaraan.
Multatuli menyuarakan pentingnya kesetaraan bagi semua manusia, tanpa memandang status sosial atau ras. Berikutnya ada nilai tentang kritik sosial, penolakan terhadap penindasan. Novel ini adalah kritik tajam terhadap sistem kolonialisme yang menindas dan mengeksploitasi rakyat. Yang kedua, pentingnya suara rakyat. Multatuli memberikan ruang bagi suara rakyat yang selama ini tertindas untuk didengar. Berikutnya ada nilai tentang nasionalisme. Cinta tanah air. Meskipun tidak secara eksplisit, novel ini memicu semangat nasionalisme di kalangan rakyat pribumi. Yang kedua, perlawanan terhadap penjajahan. Max Havelaar menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan perjuangan untuk kemerdekaan. Sekian hasil analisis novel sejarah dengan judul Max Havelaar dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami ucapkan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.